Hai semuanya, kembali lagi di MyCast Mayora Podcast, tempat di mana Anda dapat belajar kapanpun, dimanapun, tentunya dengan orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya. Dan pada hari ini kita mau ngobrolin tentang teknik interview di dalam perusahaan. Dan sudah kita hadirkan salah satu rekruter dari Mayora, yaitu Vindi. Oke, selamat datang Vindi. Terima kasih. Pertama kali di podcast kita ya? Yes, betul sekali. Vindi, ini kita mau ngomongin tentang interview. Oke. Ya kan? Teknik interview yang biasa digunakan timnya Vindi itu apa aja sih? Teknik interview yang Iya. pasti teknik pertama adalah bertanya. Bertanya. Oke ya, interview dulu ya. Iya, Ya nanya, betul, namanya interview betul, pasti betul. nanya, ya Betul, kan? betul. Oke, ada nggak metode yang tertentu yang digunakan oleh Vindi dan tim gitu Iya. dalam melakukan interview Ada, iya. kandidat gitu? Oke, jadi biasa kalau kita interview ke kandidat itu kita lebih banyak itu menggunakan teknik yang namanya TSI. Oke, TSI. Betul. TSI itu apa TSI? TSI itu adalah Target Selected Interview. Target Selected Interview. Betul. Oke, maksudnya apa sih Target Selected Interview itu? Jadi kita itu akan lebih banyak melakukan wawancara ke kandidat, tapi memang dengan adanya requirement tertentu bahasa Inggrisnya gitu, Oke. kualifikasi tertentu. Ada kualifikasi tertentu. Betul. Kenapa sih kok Vindi dan tim itu menggunakan metode TSI? Kenapa nggak pakai metode yang lain gitu? Ya, karena sampai saat ini metode TSI itu akan lebih banyak membantu kami gitu ya dalam hal merekrut dan bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang memang sesuai dengan kebutuhan dari setiap user. Oke, emang keuntungannya apa? TSI dibandingkan dengan metode-metode yang lain gitu? Ya, kalau kebanyakan dari metode TSI, kita bisa langsung dapat kandidat itu langsung ke intinya gitu. Jadi Langsung kita ke bisa langsung intinya. dapat kandidat yang sesuai dengan kebutuhan user, sesuai dengan inti-inti kebutuhan user. Jadi kita Oke. nanti akan langsung bisa interview dan kita akan banyak ngelihat kira-kira sesuai atau enggak langsung secara lebih cepat gitu. Oke, nah ini mungkin sinkron dengan fakta yang pernah saya baca nih, Oke, apa itu? Vin. Di salah satu artikel yang pernah saya baca waktu itu, banyak ternyata perusahaan yang gagal mendapatkan karyawan yang mereka inginkan, yang tadi dibilang sesuai dengan requirements gitu ya. Karena di CV-nya bagus, Ya. di interviewnya oke, Oke. cara jualnya itu bagus gitu ya. Tapi ternyata pas kerja nggak bisa gitu. Betul banget, betul banget. Nah itu betul banget. gimana tuh cara menangani itu? Apakah dengan TSI bisa gitu? Iya, harusnya dengan TSI pasti bisa, Oke. Pak Agung. Karena memang banyak banget yang sering terjadi seperti itu gitu ya. Ketika di interview kelihatannya oke, bagus gitu ya. Dilihat, wah ini mah bagus banget. Wah jago Tapi- jualannya, presentasinya Yes, lancar betul. gitu. Jadi seolah kayak perfect banget gitu. Iya. Tapi memang ternyata ketika di interview, ketika masuk nanti, kok ternyata pas lagi kerja nggak sesuai dengan harapan user ya. Iya. Nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Akhirnya nggak lulus probation, cut dan lain sebagainya. Ya akhirnya mesti ngulang lagi, nyari Betul orang lagi. sekali. Nah oke. Nah kenapa TSI itu menjadi salah satu metode yang akurat gitu? Ya, dengan metode TSI ini kita bisa ngelihat secara garis besar. Jadi pertama kita bisa ngelihat dari segi kompetensi dari kandidatnya bagaimana. Oke. Kemudian juga kita bisa ngelihat kira-kira si kandidat ini fit dengan perusahaan kita atau tidak, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah tadi sempat diomongin tentang kompetensi. Oke. Apa kompetensi yang bisa digali dari metode TSI ini? Oke, yang pertama memang akan ada technical skill pastinya. Technical skill. Betul, karena Oke. kan namanya kandidat mau di-hire oleh user pasti kan butuh kemampuan teknik yang sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Oke. Lalu kemudian ada kompetensi lainnya yang bisa kita gali. Oke. Jadi misalkan seperti bagaimana mereka kemampuan untuk meliding, misalkan kalau ada Oke. kebutuhan untuk meliding gitu ya, atau Misalnya itu kemampuan- untuk level manajerial berarti Yes, gitu ya? betul. Bagaimana kemampuan mereka untuk meliding timnya atau membangun timnya lebih baik lagi, ya, kurang lebih Oke. seperti itulah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah dapat nih, udah kita gali, oh kita tahu nih kompetensinya udah oke. Yes. Tahapan selanjutnya ngapain lagi gitu? Nah, tahapan selanjutnya yang pasti memang ketika kita sudah gali itu kita harus pastikan dulu si kandidat ini sesuai dengan ada yang namanya metode yang namanya STAR. STAR. Oke, metode STAR itu apa tuh STAR itu? Iya, STAR ini bukan bintang. Oke, jadi oh bukan. Bukan, Oke. beda-beda. Oke. Jadi STAR ini nanti adalah sebuah metode untuk kita itu melihat kira-kira di si kandidat ini sesuai nggak sih dengan apa yang kita harapkan. Jadi STAR ini Oke. singkatan. Singkatannya apa tuh? Singkatannya pertama S. adalah S-nya. Situation. Kemudian T-nya task. Task. Oke. Kemudian A-nya action, Action. R-nya result.
Oke, berarti STAR itu adalah akronim teman-teman, bukan bintang ya. Entar kesannya nyari bintang dangdut, bukan Betul, ya? Oh betul, ya kan. bukan. STAR itu adalah singkatan, S-nya itu adalah situation-nya, T-nya itu adalah task, A-nya itu adalah action, dan R-nya adalah result. Oke, jadi Vin, tadi dari STAR itu, apa sih korelasinya antara situation, task, action, result? Itu apa tuh korelasinya satu sama lain? Oke, baik Pak Agung. Jadi STAR ini itu seperti sebuah proses. Jadi dari situation, task, action, dan result. Jadi kira-kira nih teman-teman sekalian, di si kandidat ketika memang ada situasi tertentu, bagaimana atau tugas-tugas apa yang mereka miliki. Jadi situation ke task gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan lihat dari tugas-tugas yang dimiliki, tugas-tugas berat yang dimiliki, kira-kira action apa yang mereka ambil atau tindakan apa yang mereka ambil. Dan dari tindakan mereka yang mereka ambil, kita bisa tahu resultnya seperti apa. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya udah dapat nih, STAR ini kan adalah metode pengukurannya lah, ibaratnya gitu kan. Dapatlah nih, oh ini orangnya bagus, oh ini orangnya kurang bagus. Berarti akan ada kategori-kategori STAR itu sendiri. Kategori STAR ada. Jadi STAR itu dibagi jadi 3 kategori. Ada 3? Ya, apa aja tuh? Kategori. Pertama adalah kategori STAR Complete. STAR Complete. Wah, ini pakai telur, pakai lengkap banget gitu ya. Lengkap banget. Apa aja tuh? Maksudnya yang STAR Complete dulu nih. Maksudnya gimana? STAR Complete ini berarti ketika kita melakukan interview, kandidat bisa menyampaikan jadi ketika kita gali, kandidat bisa menyampaikan situation, task, action, and result-nya secara komplit. Jadi kita bisa dapat apa masalah yang mereka hadapi, kemudian apa yang mereka lakukan, dan ketika mereka sudah melakukan tersebut apa hasilnya. Mereka bisa menceritakan itu secara runtut dan lengkap gitu. Lengkap, betul sekali. Itu STAR Complete. STAR Complete. Lalu ada yang kedua. Kemudian yang kedua ada namanya STAR Parsial. Maksudnya jadi, gimana? Hanya setengah aja yang keluar. Nah, ini biasa terjadi ke kandidat-kandidat yang memang ketika mereka cerita tapi ngegantung. Nah, kayak hubungan gitu ya, sering digantung. Nah. Waduh, ini yang repot nih ya. Betul. Nah, kalau misalnya ketemu yang kandidat menggantung ini berarti butuh digali lebih jauh. Betul sekali. Jadi kalau kandidatnya ngegantung, misalkan mereka udah sebut mereka punya masalah ini, punya tugasnya ini, tapi mereka juga sebut mereka sudah melakukan sesuatu gitu. Tapi mereka nggak sebut hasilnya bagaimana. Sedangkan kita kan sebagai rekruter harus tahu kan kira-kira hasilnya apa, yang action yang mereka lakukan sudah tepat atau belum. Dan hasilnya efektif atau tidak gitu ya. Betul banget, betul. Pernah nggak ada pengalaman Vindi nih ketemu sama orang yang STAR Parsial? Mungkin kalau STAR Complete banyak lah ya gitu ya. Tapi kalau STAR Parsial nih pernah nggak pengalamannya seperti apa gitu? Pengalamannya banyak. Jadi biasanya kalau STAR Parsial itu ketika kita nanyain ke kandidatnya, ayo dong coba ceritain kira-kira apa sih kamu pernah menghadapi masalah terbesar apa ketika menghadapi skripsi, misalkan seperti itu. Nah, nanti mereka jawab tuh, ya pertama misalkan masalah terbesarnya dosen susah dihubungi. Kemudian setelah dosen susah dihubungi, ya udah akhirnya saya lebih banyak WhatsApp ke dosen langsung, misalkan seperti itu. Itu actionnya. Yes, actionnya. Jadi, terus? Nah, tapi udah cuma sampai situ doang. Nah, sedangkan kita kan sebenarnya perlu tahu kira-kira apa tindakan-tindakan sudah dilakukan oleh dia itu berhasil atau enggak. Akhirnya kita pancing nih, nanya kan, lalu gimana hasilnya gitu ya? Betul. Jadi terus dia bilang, ya gitu Pak, gitu ya? Yes, nah itu juga kadang-kadang susah digali gitu ya. Kira hasilnya apa? Nah, dari situ juga harusnya kita bisa kelihatan tuh, bener nggak sih action yang mereka lakukan? Karena kan resultnya ada atau enggak? Resultnya ada apa enggak? Itu tadi yang parsial. Jadi bisa jadi salah satu STAR-nya yang nggak ada. Yes, betul. Ya bisa kan? jadi salah satunya lah nggak ada. Misalnya dibilangin, iya saya susah untuk menghubungi dosen pada saat skripsi, jadi saya ya langsung hubungi dia via WhatsApp dan udah selesai. Nah itu menggantung tuh. Betul. Situasinya seperti apa, resultnya bagaimana nggak ngerti ya. Betul. Oke, ini yang sering terjadi ternyata. Nah, tadi itu baru yang kedua. Jadi ada yang komplit, ada yang parsial. Yang ketiga nih sekarang. Yang ketiga adalah false STAR. False, jadi, salah gitu ya. STAR-nya itu salah. Bintang yang salah. Yang salah, betul. Jadi biasanya kalau false STAR ini kebanyakan kandidat itu menyampaikan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan contoh yang paling sering terjadi adalah mereka sering menyatakan oke deh coba, misalkan kita nanya gitu ya. Oke deh coba kamu ceritakan kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi selama skripsi. Nah, dia jawabnya sering gini kebanyakan. Biasanya sih kita mengalami kendala, susah ketemu dosen. Terus kemudian setelah ketemu dosen, akhirnya kita ya banyak karena susah ketemu dosen, kita akhirnya banyak koneksi dengan dosen via WhatsApp gitu ya. Kemudian setelah itu ya kita akhirnya bisa tuh nyelesain skripsi kelar tepat waktu. Nah, tapi banyak kata-kata kita di sana. Nah, itu salah satu yang STAR false juga sih sebenarnya. Karena harusnya bukan kita tapi saya. Betul. Kan ngerjain saya bukan kita gitu ya. Betul. Nah, akhirnya
itu yang bisa jadi sebuah pembelajaran buat kita sebagai recruiter untuk ngelihat, oh ini kok ada kata-kata kita, bener dia yang ngelakuin atau jangan temennya gitu. Atau dia minta bantuan orang lain. Iya. No, jadi dia sebutnya katanya kita, kok kita gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi beberapa jenis star ya. Jadi ada star complete, ada star parsial, dan ada star yang false, yang salah gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya sudah akhirnya kita temui nih, oke ini star complete ya kan? Sebenarnya paling sering direkrut berarti harusnya yang star complete lah ya. Yes, betul. Yang kita bisa dapat benar-benar lengkap pockets-nya, betul. Oke. Jadi setelah kita mengetahui star ini tadi, kan kita udah dapat nih star complete-nya, ya kan? Apa yang dilakukan selanjutnya supaya kandidat-kandidat yang sudah di star complete ini itu benar-benar cocok dengan kebutuhan user, perusahaan, itu apa yang dilakukan? Oke, yang pasti pertama kita itu harus ngelihat si kandidat fit atau tidak dengan perusahaan kita. Nah, gimana caranya? Nah, yang pasti ada 3 sebenarnya. Ada 3. Satu. Pertama adalah location. Location. Dia harus lokasinya fit dengan lokasi perusahaan kita. Maksudnya gimana nih? Yang pasti si kandidat itu harus bisa menjangkau lokasi perusahaan kita. Jangan sampai misalkan ada kandidat yang memang tinggal di Surabaya dan dia nggak mau kerja di luar Surabaya, tapi kita proses untuk kerja di Jakarta, ya nggak mungkin fit dong. Oke, location fit itu berarti dia cocok dengan lokasi pekerjaannya nanti. Betul sekali. Location fit. Oh, itu location fit. Lalu yang kedua? Kemudian yang kedua ada namanya job fit. Job fit. Nah, yang pasti si kandidat itu harus tahu dia akan ngapain. Misalkan dia akan kerja sebagai seorang accounting, dia harus tahu pekerjaan accounting itu ngapain aja. Gitu. Dan dia merasa dia fit dengan itu dan juga sesuai dengan background pendidikan dia, maka bisa kita katakan job fit. Oke, tapi kan bisa jadi pekerjaan itu tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya orangnya menyanggupi itu termasuk dalam job fit juga nggak? Tentunya tidak. Nah, biasanya kebutuhan terkait dengan pekerjaan itu biasa memang diutamakan memang sesuai dengan backgroundnya. Oke, iya. Tapi ya balik lagi nanti usernya kayak gimana. Oh, kalau usernya oke aja ya bisa aja gitu. Betul, dan selama si kandidat juga dan mampu menjalankannya ya bisa aja, betul. Oke, menarik. Itu yang kedua job fit. Lalu yang ketiga? Yang terakhir adalah culture fit. Culture fit. Apa nih maksudnya culture fit? Culture fit adalah ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting dari 3 itu tuh culture fit ini sebenarnya? Sebenarnya 3-tiganya penting. Cuma culture fit ini lebih sedikit lebih penting lah ya. Ibaratnya kontribusinya lebih gede, pengaruhnya lebih besar gitu ya? Iya, pengaruhnya lebih besar. Walaupun memang paling cuma 0,0 sekian % gitu ya. Kenapa tuh bisa begitu? Ya, karena memang kebanyakan kita sudah ngerekrut, otomatis pasti recruiter itu sudah memfilter dengan baik. Job fit pasti harusnya dapat. Clear. Location fit pasti clear. Jarang lah orang resign karena job fit atau location fit. Tapi kebanyakan karena culture fit. Nah, apa yang dimaksud dengan culture fit? Kebanyakan culture fit itu orang-orang itu merasa udah masuk nih, tapi nggak cocok sama culture perusahaannya, nggak cocok sama atasannya misalkan. Nggak cocok sama atasannya atau pekerjaannya ternyata banyak banget di luar dari dugaan dia gitu ya? Betul. Jadi dia merasa culture shock gitu kan. Culture shock. Kayak gini, akhirnya mereka resign. Gitu. Mungkin ekspektasinya kayak kerjaannya dengan pekerjaan yang dijelaskan ketika lagi proses rekrutmen. Ini mah cocok dah, bisa deh. Iya, tapi ternyata pas dijalankan itu berbeda. Betul. Dengan realitanya. Akhirnya orang ngerasa kayak, aduh ya udah deh nggak bisa. Atau misalnya pressure-nya terlalu tinggi. Betul. Atau ya pokoknya akhirnya ada yang ngerasa mungkin kayak, aduh kok saya kerjanya sampai larut malam banget gitu ya. Dan kayaknya habis-habis gitu kerjaan. Culture-nya kayak gini, nggak sesuai dengan saya nih. Iya, apalagi maunya cepet-cepet. Misalnya gitu-gitu ya. Betul, kayak gitulah. Itu yang paling sering terjadi. Oke, pantasan ini dibilang pengaruhnya gede banget ya. Iya, betul. Oke, apalagi dengan kondisi sekarang kita perusahaan udah mulai banyak anak-anak milenial. Yes, betul. Yang notabene ternyata menurut fakta mereka ini 21% pindah kantor kurang dari 1 tahun. Iya, betul. Oke, nah ini pentingnya kita sekarang benar-benar menggali menggunakan TSI supaya tadi ya kita dapat starnya, kita dapat dia ini job fit, culture fit, dan yang terakhir adalah location fit tadi. Location fit, betul. Oke, ini menarik banget. Oke, Vindi, thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya kita ada topik-topik lain terkait dengan rekrutmen, kita bakal undang lagi. Boleh, Pak Agung. Siap. Nah, teman-teman, itulah episode kita pada hari ini mengenai TSI, Target Selected Interview, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Vindi, kalau misalnya kita menggunakan TSI, itu kita bisa mendapatkan technical competencies yang orang ini, kita bisa mendapatkan motivasinya,
Kita juga bisa melihat ini orang starnya seperti apa, star komplit kah, false kah, atau parsial. Dan yang terakhir adalah mengenai tentang job fit, culture fit, dan location fit. Ya, oke teman-teman, itu dia podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita, dan tentunya tunggu episode kita berikutnya yang akan kita undang juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!